Abu Nawas ditanya warna angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas ketika ditanya warna angin itu warna apa sih? Tonton sampai habis ya, karena kita akan menemukan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari cerita kita. Dikisahkan, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menunjuk temannya untuk menjabat sebagai gubernur di kota Abu Nawas. Tapi sayangnya, orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya. Dengan sewenang-wenang dia memerintahkan para prajurit untuk menangkap para sastrawan yang dianggap pintar. Setelah beberapa sastrawan berhasil ditangkap, mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru. Satu persatu di antara mereka ditanya oleh sang gubernur. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Sastrawan pertama menjawab, Anda adalah gubernur yang zalim. Gubernur pun terperanjat dengan jawaban tersebut. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur. Karena Anda telah menangkap kami tanpa sebab, jawab sastrawan pertama. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati, kata sang gubernur. Sastrawan berikut pun dipanggil dan diberi pertanyaan. Menurutmu, saya gubernur yang adil atau zalim? Tanya sang gubernur. Tuanku adalah gubernur yang adil, jawab sastrawan kedua. Apa alasanmu? Tanya sang gubernur kembali. Karena tuanku sangat memperhatikan rakyatnya, jawab sastrawan tersebut. Kamu pembohong. Prajurit, masukkan dia ke dalam penjara. Besok dia harus dihukum mati, kata sang gubernur. Begitulah seterusnya. Apabila dijawab adil ataupun zalim, sang gubernur tetap memberikan hukuman mati. Kemudian, beberapa sastrawan yang belum tertangkap mendatangi rumah Abu Nawas. Tolonglah kami, Abu Nawas. Beberapa teman kita dijatuhi hukuman mati, kata mereka penuh khawatir. Abu Nawas terkejut mendengarnya. Kenapa gubernur melakukan hal itu? Bagaimana ceritanya? Tanya Abu Nawas heran. Kami sendiri tidak tahu, Abu Nawas. Tanpa sebab gubernur yang baru menanggapi para sastrawan di kota kita. Lalu mereka ditanya satu persatu, apakah dia gubernur yang adil atau zalim? Bila jawabannya zalim, akan dihukum mati. Bila jawabannya adil, juga tetap akan dihukum mati, kata mereka menjelaskan. Pasti gubernur sudah tidak waras, ucap Abu Nawas. Itulah kenapa kami kesini, Abu Nawas. Kita mendatangimu agar kau menyelamatkan teman-teman kita. Sebab rencananya besok teman-teman kita akan dihukum mati, tutur mereka. Baiklah, aku akan ke istana gubernur. Sekarang juga, kalian pulanglah, ucap Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung menghadap sang gubernur. Dan melihat kehadiran Abu Nawas, sang gubernur langsung emosi. Ngapain kamu datang ke istanaku? Tanya sang gubernur. Saya mendengar kabar, Anda menyuruh beberapa prajurit untuk menangkap para sastrawan pintar di kota ini. Tapi, kenapa aku tidak ditangkap? Saya sangat tersinggung, jawab Abu Nawas. Oh, jadi kamu menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya sang gubernur. Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku. Aku adalah sastrawan terpandai, balas Abu Nawas. Baiklah Algojo, tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya, perintah sang gubernur. Tunggu dulu, sebelum leherku dipenggal, perintahkan Algojomu agar jangan sampai merusak rambutku, sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur, timbal Abu Nawas. Mendengar hal itu, sang gubernur langsung tertawa. Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu. Aku mengampunimu, Abu Nawas, kata sang gubernur. Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas. Apa permintaanmu? Katakan, jawab sang gubernur. Saya meminta pengampunan untuk teman-temanku, pinta Abu Nawas. Sejenak,
sang gubernur terdiam. Lalu ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tapi ada syaratnya. Kamu harus bisa menjawab 3 pertanyaanku," ujar sang gubernur. "Baik Tuan, saya siap menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Menurutmu, aku gubernur yang adil atau zalim?" tanya sang gubernur. "Tuan bukan gubernur yang adil, bukan pula gubernur yang zalim. Orang-orang yang zalim itu adalah kita. Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan yang membalas kezaliman," jawab Abu Nawas. "Luar biasa jawabanmu, sungguh menakjubkan." Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. "Mana yang lebih bermanfaat, matahari atau bulan?" tanya sang gubernur. "Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia. Maka menurutku matahari kurang bermanfaat, sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia dan menjadikannya seperti siang. Maka menurutku manfaat bulan lebih besar." Sang gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas. Meskipun nyeleneh, tapi masuk akal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan yang terakhir. Menurutmu, warna angin itu apa?" tanya sang gubernur. "Warna angin itu merah Tuan," jawab Abu Nawas enteng. "Apa alasanmu?" tanya sang gubernur kembali. "Kalau kita masuk angin, lalu badan kita dikerok, pasti akan muncul warna merah pada tubuh kita. Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar. Berarti warna angin adalah warna merah," jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, sang gubernur dibuatnya tertawa terpingkal-pingkal. "Kamu memang cerdik Abu Nawas. Kamu mendapatkan apa yang kau inginkan. Ternyata apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu memang benar." Abu Nawas spontan kaget mendengar nama Baginda Raja disebut. "Maksudnya, Tuan bagaimana?" tanya Abu Nawas. "Sebelum aku ditugaskan kemari, Baginda Raja memberitahu saya kalau di kota ini banyak sastrawan pintar, dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kamu. Saya berniat memanggil mereka untuk saya kasih hadiah, tapi sebelumnya saya ingin mengerjai mereka dulu. Ternyata kamu malah datang untuk membantu mereka. Dan ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menguji kecerdasanmu," kata sang gubernur menjelaskan. "Jadi, hukuman mati yang Tuan berikan hanya pura-pura?" tanya Abu Nawas kaget. "Benar Abu Nawas, saya hanya ingin mengerjai mereka sebelum aku memberikan hadiah kepada mereka," jawab sang gubernur. Abu Nawas pun terdiam. Sejenak dia mengumpat di dalam hati. "Ternyata aku masuk ke dalam perangkapnya. Tunggu saja pembalasanku," ucap Abu Nawas dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.